Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang miqat. Miqat adalah suatu ketentuan mengenai kapan seseorang boleh mengerjakan pakaian ihram dan amal-amalan haji, dan di mana ia pasti atau mesti memulai ihramnya sehingga hajinya sah menurut syariat Islam. Miqat dibedakan atas miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani ialah masa-masa pengerjaan ihram, yakni ihram haji dan amalan haji lainnya. Dan miqat zamani disebut oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Dan ayat tersebut pertama menjelaskan kedudukan bulan sabit sebagai tanda waktu bagi manusia dan miqat bagi ibadah haji. Dan ayat kedua menegaskan bahwa waktu haji adalah beberapa bulan tertentu. Dan ayat 189 dan ayat 197 surat Al-Baqarah. Dan ulama sepakat bulan yang dimaksud adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Akan tetapi untuk bulan terakhir merasa berselisih pendapat apakah seluruhnya ataukah sebagian saja yang termasuk dalam hitungan bulan-bulan haji. Dan sebagian ulama, diantaranya Imam Malik dan Ibnu Hazm, berpendapat bahwa seluruh bulan Dzulhijjah termasuk bulan haji. Sebagian lagi diantaranya Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa hanya 10 hari pertama saja yang termasuk bulan haji. Kelompok pertama lebih menekankan keseluruhan amalan haji sebagaimana pelemparan jamroh atau jumroh yang dilakukan pada hari ke-13 Dzulhijjah dan juga tawaf ifadah yang dapat dilakukan pada akhir bulan itu. Sedangkan kelompok kedua menekankan inti ibadah haji yang puncaknya ialah wukuf di Arafah pada hari ke-9 dan ke-10 Dzulhijjah. Dan miqat makani ialah tempat seseorang harus mulai menggunakan pakaian ihram dan berniat ketika hendak melakukan ibadah haji atau umroh. Miqat makani itu antara lain yakni Dzulhulaifah yang disebut dengan Bir Ali yang berjarak 450 km atau 9 marhala, yang berasal dari Mekah, merupakan miqat bagi orang yang datang dari Madinah. Dan juga ada Al-Jufa, suatu tempat antara Mekah dan Madinah yang berjarak 187 km dari Mekah, yang merupakan miqat bagi mereka yang datang dari Syam atau kini Suriah, Mesir dan Maghrib atau yang searah. Dan setelah hilangnya ciri-ciri Al-Jufa, miqat ini diganti dengan miqat lainnya, yakni diantaranya Rabis yang berjarak 204 km dari kota Mekah. Dan selanjutnya Yalamlan, sebuah bukit di sebelah selatan Mekah yang berjarak 94 km dari Mekah, yang merupakan miqat bagi orang yang datang dari Yaman. Dan selanjutnya adalah Qarnul Munazil, sebuah bukit di sebelah timur, yakni timur Mekah, yang berjarak
94 km dari kota Mekah, yang merupakan bagi penduduk Najd dan searah dengannya. Dan selanjutnya ada Zatu Irkin, suatu tempat di sebelah utara kota Mekah yang berjarak 94 km dari kota Mekah, yang merupakan mikot bagi penduduk Irak dan searah. Dan kemudian dari semua mikot tersebut ditetapkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan oleh hadis-hadis Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Namun untuk mikot Zatu Irkin terdapat dua riwayat yang berbeda. Menurut riwayat Bukhari, mikot ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab, sedangkan menurut riwayat Abu Dawud ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebuah mikot berlaku bagi orang-orang yang berdomisili di daerah itu atau di daerah lain yang dalam perjalanannya ke Mekah melalui tempat tersebut. Selanjutnya bagi orang yang bermukim di Mekah, baik penduduk Mekah atau bukan, maka tempat ia memulai ikhram adalah pintu rumahnya atau Mekah, atau secara umum tanah haram. Demikian pula orang yang bertempat tinggal di daerah antara Mekah dan semua mikot tersebut dapat memulai ikhram dari tempat tinggalnya. Dan kemudian orang-orang yang perjalanannya menuju Mekah tetapi tidak melewati satupun mikot itu, yang seperti orang Indonesia berikhram di tempat yang jaraknya dari kota Mekah sekitar 2 marhala atau kurang lebih 94 km. Majelis Ulama Indonesia dalam salah satu fatwanya menetapkan Jeddah sebagai mikot untuk orang Indonesia, meskipun sebenarnya masih terdapat perbedaan pendapat tentang jaraknya dari kota Mekah. Ada yang mengatakan Jeddah berjarak 94 km dari kota Mekah, sedangkan yang lainnya mengatakan hanya berkisar 54 km, yang berarti kurang dari 2 marhala. Karena perbedaan ini, penggunaan Jeddah sebagai mikot makani masih diperdebatkan. Dan MUI dalam tarjihnya condong kepada pendapat pertama, yang antara lain dengan mempertimbangkan sisi kemaslahatan serta kesulitan yang mesti dijumpai jika harus berikhram di Yalamlan. Demikianlah kisah tentang mikot.